Shalom, ketemu lagi dengan saya Priska Barusego di konten kebanggaan diri saya sendiri, yaitu imajinasi. Mari kita beriman sambil berimajinasi. Tidak ada imajinasi seperti itu. Jadi seperti biasa teman-teman, setiap hari Minggu selain kuturut ayah ke kota, aku akan membuatkan konten yang bikin kalian kehabisan kuota. Aduh, sosok beriman saya tidak jelas. Jadi imajinasi seperti biasa balik lagi dia dengan cerita-cerita, kisah-kisah dan apapun itu yang saya cari tahu. Terus saya rasa saya perlu membagikan ini deh. Teman-teman saya harus tahu deh, mutan-mutanku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng terus tahu deh. Jadi saya balik dengan kisah-kisah masih seputar Katolik, tapi kali ini tidak membahas tentang satu santai yang seperti kita bahas pada episode-episode sebelum-sebelumnya. Sekarang saya masih tertarik sama doa-doa yang ada di Katolik. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang doa Rosario, minggu ini kita akan bahas satu doa yang saya yakin sekali semua orang Katolik hafal luar kepala. Kalau tidak hafal ya kayaknya dia bukan Katolik. Dia hafal pasti luar kepala ini doa, tapi versi pendeknya. Versi panjangnya kita pasti ada mungkin yang hafal, tapi kebanyakan dari kita mungkin tahu tapi tidak hafal. Tapi tidak tahu ya, atau saya sendiri kali. Saya tahu tapi saya tidak hafal yang versi panjang. Kalau versi pendek saya tahu. Doa apakah itu? Doa aku percaya. Jadi mutan-mutanku, doa aku percaya ini kalau dalam bahasa Latin dikenal dengan kata credo yang artinya adalah aku percaya gitu kan. Jadi cuman di Indonesia kan saja aku percaya gitu, kita malas sekali cari kata lain. Credo ya, bukan karedo. Kalau karedo itu makanan. Jadi credo ini dalam bahasa Latin, bahasa Indonesianya kita bilang doa aku percaya. Doa aku percaya seperti yang saya bilang tadi, kita punya di dalam gereja Katolik, kita kenal ada dua versi. Yang pendek itu kita biasa sebut syahadat para rasul, yang panjang itu syahadat Nisea Konstantinopel. Jadi kenapa syahadat gitu ya, memang itu syahadat Katolik. Jadi doa aku percaya itu simpelnya adalah syahadat Katolik. Jadi teman-teman, kalau orang tanya Katolik punya syahadat atau tidak, punya. Terus kalau dibecandain di tongkrongan, coba dong syahadat dong 2 kali. Syahadat, baca aja tuh doa aku percaya 2 kali. Persetan panjang-panjang, mereka harus dengar karena mereka yang suruh. Jadi kita punya ya syahadat Katolik. Jadi doa aku percaya atau syahadat Katolik ini adalah pengakuan iman, bentuk pengakuan iman, di mana di dalam doa aku percaya ini terdapat pokok-pokok iman Katolik yang kalau kita bacakan itu atau kita doakan itu artinya kita sedang berkesaksian atau kita sedang bikin pengakuan kalau kita percaya sama pokok-pokok iman itu. Kita yakin dan kita berani mengakui itu. Nah, itulah inti dari doa aku percaya, simpelnya seperti itu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, doa aku percaya yang kita akui ada 2 versi, ada panjang, ada pendek, itu dengan sebutan yang juga berbeda judulnya, syahadat para rasul, syahadat Konstantinopel Nisea gitu. Itu semua ada sejarahnya teman-teman. Dan sejarahnya ini tuh tidak pendek gitu, tidak 1 malam jadi, 2 malam 1 minggu gitu, tidak. Sejarahnya panjang ratusan tahun dan saya akan bahas ini dari sumber yang saya dapat. Sebenarnya sejarahnya itu kalau kita mau lihat di Wikipedia saja itu tuh panjang sekali, itu ada konsili-konsili yang beberapa kali, tapi saya ambil yang menurut saya mau saya bahas saja. Karena kenapa sampai ada dibuat aku percaya atau pengakuan iman ini, itu tuh dulu sebenarnya tujuannya adalah untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Jadi saat Kristen sedang disebarkan sana sini, orang-orang Kristen sudah mulai banyak, itu muncul juga tuh ajaran-ajaran sesat yang tidak mengakui kekristenan, tidak mengakui adanya Yesus, atau penyimpangan lah lain Kristen tapi menyimpang sana sini, menyimpang apa segala macam dengan mereka punya tafsiran yang aneh-aneh gitu. Nah, makanya dibuatlah pengakuan iman gitu. Kayak seolah-olah dia tuh kayak aturan yang bikin batasan gitu loh, dimana orang kalau keluar dari batasan itu artinya dia
sesat gitu loh. Dia tidak lu di sini nih kita punya nih sini nih pengakuan iman nih. Kalau kau keluar dari sini kau sesat gitu, maksudnya gitu. Makanya dibuatlah pengakuan iman. Siapa yang buat? Nah, seperti namanya syahadat para rasul, yang buat ini para rasul sendiri. Momentumnya sebenarnya tidak disebutkan secara langsung gitu, tapi kalau kita mau tarik ke belakang itu momentumnya tuh pada saat Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul, maka terjadilah itu. Jadi rangkuman rumusan ini sampai jadilah rumusan yang sekarang kita pakai gitu. Jadi zaman dulu doa aku percaya atau pengakuan iman ini tidak kayak yang saya bilang tadi, tidak satu malam jadi, satu minggu jadi terus langsung bisa dipakai selamanya, tidak. Jadi itu tuh butuh waktu di mana mereka menyesuaikan dengan kondisi, keadaan, ada lagi rintangan, halangan dalam beriman ke depan apa segala macam. Dari belajar daripada itu dibuatlah rumusan, dibuat rangkuman di mana kalau kita bikin pengakuan iman isinya tuh seperti ini gitu. Dan itu tuh terjadi tuh lama, yang seperti saya bilang tadi ratusan tahun. Jadi kayak belajar dari hal ini, ternyata kita tidak tahu kalau hal ini akan terjadi. Masukin deh ke dalam pengakuan iman biar ini tidak terjadi lagi ke depan gitu. Terus terjadi. Dan saya bilang tadi rasul-rasul yang bikin itu karena pada saat Yesus meninggal, rasul-rasul waktu itu masih ketakutan, masih tidak berani menginjil, tidak berani memberitakan Kristen, dan Roh Kudus turun atas mereka, dan Roh Kudus yang atur mereka, yang nuntun mereka untuk mereka bisa berpikir, bisa bisa tidak takut, bisa tahu kayak saya harus begini nih, saya harus begitu nih, saya harus begini. Kenapa rasul-rasul yang bikin? Kenapa tidak Yesus yang bikin? Karena memang Yesus meninggal tuh dia tidak meninggalkan dokumen tertulis apapun yang mengajarkan nanti kalau jadi orang Kristen tuh harus begini ya, orang Kristen tuh tidak boleh begini, orang Kristen harus, tidak ada. Tuhan Yesus tidak meninggalkan itu, dan Injil pun dituliskan setelah Yesus meninggal, perjanjian baru gitu kan. Jadi si rasul-rasul inilah yang membentuk itu, bikin rumusan-rumusan itu, bikin rangkuman itu, terjadilah pengakuan iman ini. Dan mereka bukan serta-merta mereka dari diri mereka sendiri yang mau bikin, tidak. Mereka diatur oleh Roh Kudus, mereka dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita mau simpelnya adalah ya itu doa pengakuan iman itu Roh Kudus yang bikin gitu, karena atas tuntunan Roh Kudus makanya itu ada. Dan seperti yang saya bilang tadi, sejarahnya cukup panjang karena ada perubahan dan lain sebagainya. Dan biasanya pengakuan iman ini akan muncul atau berganti lagi, akan dibenarkan lagi, akan diperbaiki lagi, akan diperbaharui lagi setiap kali ada ajaran sesat muncul dan mereka punya celah atau bisa menyimpang daripada pengakuan iman yang pertama, pasti akan ada lagi perubahan. Begitu terus selanjutnya. Jadi waktu itu beberapa kali konsili untuk menentukan pengakuan iman yang benar itu yang mana nih, yang fix nih yang mana gitu. Bukan yang benar atau salah ya, maksudnya yang fixnya gitu. Dan dari sekian banyak konsili, kalian bisa lihat di Wikipedia itu panjang sekali, banyak sekali. Saya tidak bisa bahas semuanya, saya bahas beberapa saja ya. Di mana konsili-konsili yang muncul di saat ada ajaran sesat yang muncul gitu. Dan konsili pertama yang dari tadi saya omong konsili, siapa tahu ada yang tidak mengerti. Jadi konsili itu tuh sejenis meeting, rapat gitu. Jadi kumpul-kumpul para uskup semua sedunia waktu itu, uskup-uskup gereja sedunia. Mereka kumpul, mereka duduk di satu tempat, mereka meeting, dan yang mereka bahas itu adalah keputusan yang menyangkut doktrin gereja dan aturan praktisnya gitu. Jadi ini rapat-rapat penting gitu ya, biasanya anggarannya banyak. Tidak, bercanda Bapak Uskup. Dan saat itu konsili pertama yang dilakukan adalah konsili Nisea I pada tahun 325 Masehi. Konsili ini muncul untuk melawan ajaran sesat Arian atau Arianisme, atau ajaran yang menuhankan Ariana Grande. Bukan, Arianisme itu adalah tidak, kan dia ajaran sesat, tidak apa-apa saya plesetin. Jadi Arian atau Arianisme ini dibawa oleh seorang yang bernama Arius. Dia adalah dia imam loh dari Alexandria, dan dia mengajarkan kalau Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan Allah yang sejati, kata dia, dan ini adalah bentuk penyimpangan gitu. Makanya uskup-uskup itu perlu melakukan konsili di mana kayak mereka kayak, ini ada satu orang yang menyimpang nih, kita tidak boleh membiarkan dia, ini sesat. Mari kita bikin konsili di mana konsili ini isinya bisa melawan kesesatan itu biar mereka tuh kapok, mereka tuh musnah, punah gitu. Akhirnya dikumpulkanlah pada tahun 325 itu kumpullah para uskup dan mereka bikin konsili itu. Di mana waktu itu di konsili Nisea I ada yang mengajukan untuk memakai syahadat Kaisarea gitu kan. Kaisarea sendiri adalah syahadat yang dianjurkan oleh Eusebius dari Kaisarea karena syahadat iman ini juga dipakai dalam gerejanya.
Dan isi syahadat Kaisaria itu tadinya seperti ini. Cukup panjang teman-teman. Saya tidak usah baca, kalian baca sendiri ya, atau kalian bisa googling juga, cari tahu sendiri. Jadi Kaisaria pertama syahadatnya itu seperti ini. Bentuk pertama itu seperti ini masih pakai kata kami percaya akan satu Allah ya, pakai kata kami di sini. Dan setelah itu meeting berlanjut, mereka masih sana sini ngobrol sana sini, ada yang kasih pendapat lagi apa segala macam opini masing-masing. Akhirnya di saat itu meetingnya membuahkan hasil di mana mereka bilang syahadat Eusebius ini kalau kita lihat-lihat memang bagus, sudah mantap dia ini. Cuman kok kayaknya dia tidak terlalu tegas ya, tidak terlalu menjurus, tidak terlalu to the point ke ajaran sesat tadi, Arianisme itu, karena kan tujuannya mereka bikin konsili ini untuk melawan si ajaran sesat itu kan. Tapi di dalam isinya sendiri syahadat itu tuh mereka rasa kayak kurang tegas aja gitu, kayak kurang berani, harus kita rombak dikit lah gitu. Akhirnya waktu itu dirombak sedikit, tapi tetap pakai yang tadi dasar-dasarnya. Akhirnya tetap jadi itu syahadat Kaisaria itu tetap dipakai, tapi dengan versi yang sudah diperbaiki sedikit dan lebih tegas gitu, biar lebih kapok, lebih kena gitu, lebih kayak gitu loh, lebih flungku gitu. Dan yang jadinya adalah seperti ini. Ini fixnya konsili nih saya satu. Jadi seperti ini, cukup panjang ya. Masih dengan kata kami percaya akan Allah. Jadi bukan aku percaya seperti yang kita kenal sekarang, masih kami percaya. Dan setelah itu, apakah semuanya akan baik-baik saja? Oke, sementara waktu baik-baik saja. Belum ada ajaran sesat yang muncul, belum ada lagi penyimpangan-penyimpangan aneh yang muncul. Kristen masih baik-baik saja berjalan dengan santai gitu. Tiba-tiba di tahun 381 Masehi muncul lagi ajaran baru yang sesat. Namanya Makedonius. Ajaran Makedonius ini melawan atau menyangkal keilahian Roh Kudus. Dan ini ancaman, ini bentuknya sama kayak tadi, ancaman. Tetap kayak mengganggu kekristenan, kayak tidak bisa kita biarkan yang begini. Ayo kita bikin konsili lagi, semua uskup kumpul lagi. Ayo kita keluarkan dana, makan siang dan lain sebagainya. Oke, bikinlah mereka meeting, rapat lagi, bikin konsili lagi untuk melawan Makedonius ini. Dan untuk melawan konsili yang dilakukan ini itu di Konstantinopel waktu itu, untuk melawan Makedonius itu diselenggarakan di sana. Dan bunyi keputusan dari sidang konsili Konstantinopel itu adalah sebagai berikut nih, panjang juga. Tapi masih pakai kata kami ya, kami percayakan satu Allah gitu semuanya tuh panjang sekali. Sampai akhirnya itu disepakati. Ini tidak terlalu alot gitu, langsung dapat satu disepakati, sudah. Jalan lagi nih Kristen, seperti biasa lagi, hidup damai semua, tidak ada lagi ajaran-ajaran fitnah sana sini. Tiba-tiba muncul lagi setelah mereka sudah damai 2 kali konsili, ada lagi ajaran sesat berikutnya, yaitu ajaran sesat Nestorius. Nestorius ini dia adalah seorang uskup dari Konstantinopel tuh. Dari Konstantinopel, padahal tadi konsili kedua tuh dibuat di Konstantinopel, ini tiba-tiba ada uskup dari Konstantinopel lagi yang bikin. Dia mengajarkan kalau Yesus itu memiliki 2 kodrat dan 2 pribadi, yaitu Allah dan manusia. Dan ajaran Nestorius ini ditentang keras oleh Cyrilius, seorang uskup dari Alexandria. Nah, sekarang dari Alexandria lagi nih yang menentang. Tadi yang pertama kan Alexandria tuh yang bikin ya, sesat yang pertama tadi yang Ariana Grande itu Alexandria. Ini sekarang dari Alexandria malah yang lawan ini. Sekarang yang sesat kedua Konstantinopel malah. Dan itu dibuatlah konsili Efesus. Jadi waktu itu dibikin lagi konsili ketiga ini, konsili Efesus, dan berhasil menyelesaikan perselisihan paham. Jadi sebenarnya ini tuh tidak seperti yang kayak melawan yang kayak gimana-gimana, tapi itu selisih paham antara si Nestorius sama si Cyrilius ini, uskup ini. Jadi kayak uskup-uskup itu bikin konsili, mereka ketemu untuk kayak ini siapa yang benar nih di antara mereka gitu. Dan disepakati kalau yang benar adalah Cyrilius. Dan konsili Efesus ini akhirnya menekankan kesatuan pribadi Yesus, dan juga konsili ini menyetujui apa yang telah dirumuskan dalam konsili-konsili sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan konsili sebelumnya, cuman disetujui aja. Maksudnya si Nestoriusnya aja yang diingatkan gitu, kau tuh salah, kau tuh sudah sesat, kau kenapa kau kesana, kau terlalu jauh, kau menyimpangnya gitu. Cuman diingatkan kayak gitu. Jadi tidak dibuatkan syahadat baru gitu, atau tidak dibuat perbaikan kata kalimat, tidak ada. Cuman si orang tadinya aja tuh yang dibilang sesat gitu. Setelah itu jalanlah kehidupan Kristen, jalan lagi. Tiba-tiba ada lagi ajaran sesat baru muncul. Banyak juga ya zaman dulu ya. Ada ajaran sesat namanya Eutiches. Namanya bagus sebenarnya, kayak nama-nama sayur gitu, lettuce gitu kan. Eutiches ini mengajarkan bahwa
kedua kodrat Yesus itu, Allah dan manusia itu tercampur. Oh, dia campur, dia mix, suka-suka dia. Jadi dia campur antara Allah dan manusia itu, dan itu tak terbedakan, kata dia. Oke. Untuk melawan ajaran Eutyches ini, maka diadakan lagi konsili itu. Konsili lagi, rapat lagi, meeting lagi. Kasihan ya uskup-uskup yang dulu ini capek. Dan nama konsili itu adalah Konsili Chalcedon. Chalcedon atau Chalcedon nih, kalian baca sendiri. Kalau di Oskadon, tidak. Oskadon tuh pakai K ya. Oskadon pakai K atau pakai C? Jadi ini kayaknya Chalcedon. Di Chalcedon di tahun 451, konsili ini mengambil keputusan tegas, ini tegas nih, untuk menyingkirkan semua ajaran sesat dan menegaskan kembali iman yang benar. Jadi karena perjalanan tadi itu sudah banyak yang menyimpang sana sini, belok sana belok sini semua ini yang benar nih, seluruh semua. Di situ tegas, di mana konsili ini menegaskan bahwa kodrat kealahan dan kemanusiaan Yesus tetap terbedakan. Yesus sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia. Keren. Yesus sungguh-sungguh Allah dan Yesus sungguh-sungguh manusia. Kayaknya ini harus dibahas panjang ya, tapi tidak kali ini kita bikin satu episode khusus ini untuk bahas ini. Karena ini menarik. Dalam konsili Chalcedon ini, secara resmi disahkan syahadat iman yang terkenal dengan syahadat Niceani atau lebih dikenal dengan syahadat Nicea Konstantinopel atau yang kita kenal sampai sekarang namanya syahadat panjang. Nah, syahadat panjang ini itu terjadinya di tadi konsili Chalcedon itu di tahun 451. Nama resminya adalah syahadat Niceani atau Nicea Konstantinopel. Nah, syahadatnya sendiri itu seperti ini, teman-teman. Saya bacakan. Dia sudah mirip seperti syahadat pendek, syahadat para rasul yang sekarang kita biasa pakai, kita biasa doakan di doa-doa harian, di misa sehari-hari, di misa hari Minggu, di doa rosario juga biasa kita pakai doa aku percaya itu. Tapi yang ini nih dia mirip, tapi dia versi panjang. Saya bacakan sedikit ya, walaupun ada di sini, kita baca sama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu yang dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Jadi cukup panjang teman-teman, makanya tadi saya bilang saya sendiri aja tidak hafal sama yang ini nih. Karena cukup panjang sekali dan di sini tuh dia jelas ya ada sifat-sifat gereja yang disebutkan, satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ini juga kayaknya harus kita bahas nanti di episode sendiri gitu, sifat-sifat gereja. Dan disitulah sejarah panjang tentang doa aku percaya itu sampai adanya syahadat panjang tadi atau syahadat Konstantinopel. Dan syahadat panjangnya sudah sampai situ. Sekarang kita mau bahas syahadat pendek atau syahadat para rasul atau doa aku percaya yang sering sekali kita pakai, yang di luar kepala juga orang pakai sambung kalimat juga kita tahu. Setelah kata ini kata apa nih gitu. Oh, kita sudah tahu gitu, kita sudah hafal gitu. Doa aku percaya yang pada umumnya kita pakai gitu. Dan syahadat pendek atau syahadat para rasul ini namanya syahadat pendek, tapi pembahasan juga ternyata cukup panjang karena di sini saya ambil dari sumber yang dia membahas per kata yang ada di dalam doa aku percaya itu dan dia jelaskan arti-artinya. Dan ini yang menarik ya, kalau kita lihat di syahadat pendek dan syahadat panjang tadi di konsili terakhir yang akhirnya dapat syahadat panjang itu sudah ganti pakai kata aku. Sebelum-sebelumnya tuh konsili-konsili sebelumnya tuh masih pakai kata kami gitu kan. Tapi yang kesini yang kita pakai yang sekarang syahadat panjang dan syahadat pendek semuanya pakai kata aku. Dan ternyata kata aku tuh tidak sembarangan cuma satu kata aku gitu dipakai, tidak, itu sudah dipikirkan matang-matang. Kenapa harus aku? Kenapa tidak saya, tidak kamu, tidak kami, tidak kita, tidak kamu orang, tidak gitu? Kenapa?
itu ada artinya semua teman-teman. Jadi saya juga baru tahu setelah saya belajar gitu kan, setelah saya cari tahu sendiri untuk bikin konten ini, saya baru tahu. Jadi saya mau bagi-bagi ini karena saya merasa ini unik, ini kaya, ini seru untuk kita pelajari teman-teman. Itulah Katolik ya. Jadi suruh tahu belajar tentang Katolik sebenarnya. Jadi ini saya bahas satu-satu dari kata, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Kenapa penggunaan katanya harus aku, sedangkan kata saya itu tuh sebenarnya lebih sopan dibanding aku. Karena kalau saya itu tuh lebih ke, artinya tuh lebih ke orang yang rendah gitu, hamba, budak gitu. Kayak saya tuh kita omong ke orang yang lebih di atas dari kita, kayak saya bapak, saya mama gitu, kayak ke orang tua kita, ke atasan kita, ke majikan kita gitu-gitu, itu pakai kata saya gitu. Sedangkan aku itu tuh untuk ke orang-orang yang sepantaran, sekitaran kita gitu. Kenapa di doa aku percaya pakai kata aku percaya? Karena pengakuan ini nih, pengakuan iman ini adalah pengakuan kita secara pribadi. Kita harus berani mengakui kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan orang yang di atas kita atau apa, tidak. Ini kita sama-sama manusia nih ya. Saya kasih tahu ya, ini kita derajat sama-sama manusia nih. Saya kasih tahu kalau saya ini, aku percaya sama Allah, aku percaya sama apa yang menjadi pokok-pokok iman Katolik gitu loh. Jadi pengakuan yang lebih kayak mengakukan gitu, kayak ini benar-benar kesaksian gitu. Saya tidak sedang menghamba untuk kasih tahu kalau saya berkesaksian, kalau saya Katolik, itu tidak. Dia benar-benar kayak berani maju sendiri sebagai dirinya. Makanya tidak pakai kata jamak, tidak pakai kami lagi. Karena kalau kami kan belum tentu, kalau kami percaya akan suatu hal terus kayak orang, kayaknya kau deh, saya tidak gitu, kami gitu kan. Jadi kayak dia tidak pakai suara orang lain, dia pakai benar-benar suara dia pribadi, itu benar-benar kesaksian dari dalam diri sendiri. Segitunya inti daripada doa aku percaya ini teman-teman. Jadi selama ini kita doakan itu tuh kita benar-benar sedang berkesaksian gitu, tidak ngasal gitu tuh berdoa. Kita sedang berkesaksian kepada seluruh umat yang ada di dunia ini. Woi manusia yang sepantaran, setara dengan saya, kalian tahu tidak kalau saya ini nih, aku ini nih Katolik gitu. Saya percaya loh sama yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh, itu kita. Itulah inti daripada doa aku percaya itu. Itu baru dari kata akunya saja. Kemudian percaya akan Allah itu juga ada artinya. Percaya akan Allah itu berarti mengakui sebagai benar, berarti benar-benar percaya gitu. Saya benar-benar percaya akan Allah gitu loh. Kita benar-benar kasih tahu pengakuan saya percaya sama Tuhan, sama Allah. Saya itu menyerahkan semua hidup saya, segala takdir saya itu tuh Dia yang atur gitu. Tidak cuma percaya akan Allah ya sudah, tidak. Itu tuh artinya begitu luas, begitu kompleks, begitu unik, begitu apa ya? Ya kesaksian tadi saya bilang pengakuan gitu. Itu percaya akan Allah. Dan yang kita percaya dalam syahadat iman adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan Allah itu satu kodrat dan tetap tiga pribadi. Oke, ini berarti jelas-jelas kita sudah melawan ajaran-ajaran sesat yang tadi ya, yang bilang cuma dua kodrat, apa segala macam, Allahnya bukan Allah yang Tritunggal, Allahnya dua pribadi gitu-gitu. Tidak, ini kita benar-benar sudah melawan itu, dan yang kita akui adalah Allah Tritunggal. Dan Yesus menyebut Allah Bapa itu tuh bukan kayak ya sudah Allah Bapa saja, tidak, itu ada artinya. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Bapa di surga, yaitu doa Bapa kami tadi kan. Hanya dalam iman Yesus Kristus kita tuh berani menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kalian paham tidak sih sampai sini? Jadi kita tuh cuman kita loh yang bisa panggil Allah itu tuh Bapa. Kenapa? Karena kita tuh di dalam Yesus gitu. Yesus yang ngajarin kita, karena Yesus yang buka jalan gitu. Kalian boleh kok panggil Dia Bapa gitu, karena Dia memang Bapa gitu. Jadi kalau kita di luar Yesus, kita tidak bisa bilang Allah itu Bapa. Sedekat itu tuh tidak bisa gitu. Ini menarik. Dan ini saya harus kasih tahu, ini sumbernya dari Iman Katolik. Saya ambil ini dari imankatolik.org.id. Kalian harus baca di sana juga, harus sering-sering lihat-lihat tulisan-tulisan di sana, dan itu menarik semua teman-teman. Dan dengan menyebut Allah Bapa yang di surga, semakin jelas bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, bahwa Ia berada di surga, dan Ia mengatasi semua ciptaannya. Semua yang diciptakan itu adalah Allah yang agung itu yang punya, karena Dia letaknya di surga gitu. Dan sebutan Bapa juga punya keistimewaan lain, karena kita tuh kayak menjadi dekat gitu loh, kayak oke, Dia Allah, Dia Bapa, Dia pencipta kita, tapi kita bisa dekat sama Dia. Dia seagung itu, Dia seberkuasa itu, tapi kita dekat sama Dia. Itu sebutan kita terhadap Bapa itu. Aku percayakan Allah Bapa itu tuh ternyata sedekat itu. Dan gelar Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa itu
Pencipta karena pada saat itu tuh, nah jadi ini kerennya nih, jadi disesuaikan, jadi ada tradisi, ada adat, ada kejadian di saat itu gitu. Jadi pada saat itu masyarakat Yahudi tuh menganut paham kasih paham. Sorry ya teman-teman, inilah kehidupan kita ya. Jadi di saat itu masyarakat Yahudi menganut paham patrilineal atau garis keturunan menurut ayah. Peranan bapak menjadi penting dalam pemegang kekuasaan baik yang menyangkut rumah tangga, keturunan, harta warisan dan sebagainya. Maka gelar bapak bagi Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Nah itu tadi. Jadi semuanya juga ada sejarahnya kenapa bapak gitu. Karena memang di saat itu sampai sekarang kayaknya bukan cuma di Yahudi kan, di mana-mana namanya garis keturunan kalau dari bapak itu biasa lebih kuat gitu dan lebih berkuasa gitu. Untuk kita sebagai anak genetik gitu kan dihitung kan biasa marga aja kita dari bapak gitu kan, biasanya turunan nama belakang pakai nama bapak gitu-gitu. Untuk suku-suku tertentu oke mungkin pakai nama mama, tapi di dunia ini kan lebih diakui genetiknya itu secara genetik berarti dari ayah gitu turunan. Jadi itu juga menunjukkan kalau tadi Allah yang kita panggil bapak itu tuh memang seberkuasa itu. Dan kita panggil dia bapak, kita anaknya gitu, kayak iya saya berkuasa dan kau anakku, jadi kau juga punya hak istimewa gitu karena kau tuh anakku gitu. Keren ya. Dan gelar maha kuasa sangat eksplisit sekali disebutkan kekuasaan Allah melebihi segala kekuasaan apa saja yang ada di bumi, sebab ia maha kuasa. Pencipta berarti Allah pencipta berkuasa atas segala ciptaannya dengan segala isi yang ada di langit dan bumi dan semua yang bergantung kepadanya. Itu baru kata aku percaya akan Allah Bapa yang maha kuasa pencipta langit dan bumi. Itu artinya sudah panjang sekali. Sekarang kita lanjut di kata berikutnya, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Jadi nama Yesus itu diberikan oleh Yusuf, bapaknya Yesus, suaminya Bunda Maria, sesuai dengan pesan malaikat Gabriel editor saya by the way. Pesan malaikat Gabriel, dan juga berarti Allah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ada di Matius pasal 1 pasal 1 ayat 21 benar. Jadi arti daripada Yesus itu adalah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itu arti kata Yesus gitu. Jadi dengan arti kata Yesus yang tadi katanya adalah Allah menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan di dalam doa aku percaya itu ada kalimat dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, berarti di situ satu kali lagi kita mengakui kalau di dalam Yesus itu kita tuh terselamatkan. Allah itu tuh menyelamatkan kita umatnya lewat Yesus. Makanya ada kata Yesus di situ. Jelas-jelas Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita gitu. Saya bangga jadi Katolik. Dan ini penjelasan cukup panjang, kalian boleh baca sendiri ya. Nanti saya kasih info linknya di sini. Kalian boleh baca sendiri, kalian imani sendiri, kalian cerna, kalian pikir, kalian telaah kata perkatanya, pasti kalian akan bersyukur. Karena kalau saya yang kasih tahu di sini kesannya kayak saya terlalu menggurui gitu. Tapi saya baca ini saya bersyukur gitu jadi Katolik. Jadi teman-teman mutan-mutanku yang Katolik, kalian wajib sekali baca ini. Arti daripada syahadat para rasul atau doa aku percaya ini. Kita lanjut ke kata berikutnya, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Roh Kudus sendiri adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yesus dikandung dari Roh Kudus, berarti Yesus berasal dari Allah dan Yesus sungguh Allah. Kealahan itu nampak dalam sabda dan karyanya. Tuh, cuman kata itu saja sudah ada artinya gitu kan. Kita lanjut ke kalimat berikutnya, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Iya, waktu itu Yesus menderita sengsara dan wafat itu pada pemerintahan Pontius Pilatus, itu benar adanya. Kita mengakui itu, dan disalibkan, wafat, dimakamkan. Iya, itu adalah semuanya rentetan dari penyiksaan, penangkapan, apa segala macam penyalipan, diturunkan dari salib, dimakamkan. Itu benar adanya. Kita mengakui itu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, ini juga seru teman-teman. Jadi setelah saya baca di situ dibilang menurut pandangan orang Yahudi, alam tuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bumi, surga tuh di atas bumi, dan bawah bumi. Jadi bumi, ini bawahnya bumi, ini surga. Jadi tempat Allah di sini, kita di sini, terus ada bawah bumi. Dan bumi itu berbentuk seperti piringan yang luas dan rata serta berdiri tegak di atas tiang-tiang, dan tiang-tiang tersebut berdiri di atas sebuah samudra luas yang mengelilinginya. Ini menurut Yahudi ya, kepercayaan Yahudi waktu itu.
Di bawah bumi ada tempat yang disebut Sheol atau tempat penantian. Semua orang mati pasti mampir ke tempat ini. Jadi tempat penantian adalah tempat semua orang mati berkumpul, baik yang telah berbuat baik maupun jahat. Di sanalah mereka menantikan kebangkitan dari Allah. Kita di Kristen, kita di Katolik biasanya kenal itu namanya purgatori. Jadi kita yang meninggal ini kan tidak langsung bisa ke surga gitu kan. Kita akan menunggu di satu tempat dan setelah itu baru kita bisa ke surga. Dan kita mengenalnya dengan nama purgatori. Dan di sini disebutkan karena ini sekali lagi ya, doa aku percaya ini waktu itu dirumuskan pada saat memang di daerah sana. Jadi waktu itu lewat tradisi Yahudi. Jadi kata-katanya pun juga ya mengikuti yang waktu itu ada gitu. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Jadi maksudnya yang Tuhan Yesus tadi yang setelah disalibkan, dia wafat dan dimakamkan, itu dia ke alam purgatori tadi, ke tempat penantian, terus pada hari ketiga ia bangkit dong. Jadi dari semua manusia, ini kan Yesus adalah Allah dan Yesus adalah manusia. Jadi kita omongin Yesus yang sebagai manusia ini, dia itu tuh cuman dia saja yang bisa meninggal, wafat, terus dia ke tempat penantian, terus dia bangkit gitu loh. Sedangkan manusia-manusia lain kita ini belum. Itu betapa istimewanya Tuhan ini, walaupun dia adalah sebagai manusia dan dia sebagai Allah, tapi sebagai manusia pun dia istimewa. Makanya dia tuh Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Kalian paham tidak sih? Kalian harus baca sendiri. Pokoknya kalian harus buka link yang saya kasih itu ya. Oke ya. Terus kita lanjut ke kalimat berikutnya. Yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah itu tadi. Setelah dari tempat penantian dia bangkit, dia naik ke surga teman-teman. Hanya dia manusia yang bisa seperti itu teman-teman. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Iya benar, Yesus akan datang mengadili orang hidup dan mati. Maksudnya ialah Yesus menjadi hakim atas semua orang dari segala zaman dan tempat. Kuasa ini diberikan oleh Allah. Kita bisa lihat di Matius pasal 28 ayat 18, di mana Allah sendiri yang menentukan Yesus menjadi hakim atas orang hidup dan mati. Ada di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42. Aku percaya akan Roh Kudus. Ya benar, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga tadi. Terus Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Ya, Gereja Katolik dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Sedangkan dalam bahasa Latin adalah eklesia, beda kata doang, beda huruf doang, bacaannya mirip kali ya. Dalam bahasa Portugis artinya igreja, yang berarti kumpulan atau golongan. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang beriman kepada Yesus Kristus yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan meneruskan karya keselamatan Allah dalam dunia. Atau umat Allah yang sedang berziarah di dalam rumah Bapa. Umat Allah yang berziarah di rumah Bapa membutuhkan sebuah bangunan gedung atau tempat untuk berkumpul dan beribadat bersama. Maka bangunan tersebut dinamakan gereja. Jadi itu adalah arti gereja-gereja. Kalau G-nya besar itu adalah umat Allah. Jadi perkumpulan kita umat-umat Allah itu namanya gereja juga gitu. Jadi gereja tidak sekedar bangunan, tapi gereja huruf yang kecil itu bangunan. Kalau gereja G-nya gede adalah kita, umat-umat Allah ini. Yang memimpin gereja adalah Kristus sendiri. Kristus sendiri yang memimpin kita teman-teman, secara tidak kelihatan tetapi secara duniawi, yaitu Paus yang menjadi wakil Kristus di dunia. Itu pengakuan kita ya, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Pengampunan dosa, iya kita percaya akan pengampunan dosa. Kebangkitan badan, iya kita percayakan kebangkitan badan, yang berarti manusia yang percaya kepada Yesus Kristus akan bangkit bersamanya dan hidup bersamanya dalam kemuliaan Bapa. Pada saat dibaptis kita telah bersatu dengan Yesus yang telah wafat, dan pada saat mati kita akan ikut bersama Kristus yang telah bangkit. Amin. Kehidupan yang kekal, ya setelah ada kebangkitan tadi kita akan hidup kekal bersama Tuhan setelah penebusan. Dan amin. Jadi itu teman-teman arti dari setiap kalimat yang ada di dalam syahadat para rasul atau syahadat pendek atau doa aku percaya yang selama ini kita daraskan. Saya juga sebelumnya doa aku percaya ya sudah, yang penting saya hafal dan saya doakan, dan kalau itu ada di susunan doa-doa gitu ya sudah, saya akan baca itu saja tanpa saya benar-benar paham apa itu doa aku percaya. Tapi karena ada konten imajinasi ini, saya harus mencari tahu, saya cari tahu sana sini dan menemukan tulisan ini. Saya sangat-sangat bangga dan bahagia, dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini, teman-teman juga mau kepo, mau baca sendiri, mau mencerna sendiri, mau berimajinasi sendiri dengan semua yang ada itu, dan teman-teman makin dikuatkan imannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Mutan-mutanku sayang, semoga kalian panjang umur, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.